Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 5 April tahun 2022 bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar. Puji Tuhan, kita menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa hingga pagi hari ini kita dapat bangun dengan kekuatan baru, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Untuk firman Tuhan, untuk Gemar Online pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 24 ayat 1 sampai yang kedua. Amsal 24 ayat 1 sampai yang kedua. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Bapak Ibu, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan Amsal 24 ayat 1 sampai 2 dengan judul Jangan iri terhadap orang jahat. Bila kita melihat Bapak Ibu orang jahat di hari-hari ini, kita bisa menjadi iri dalam kehidupan mereka. Sebab mereka dalam kehidupannya kita melihat orang yang berbuat jahat itu makmur, sejahtera, damai sepertinya. Bahkan penuh dengan kebahagiaan. Kita ambil contoh seorang koruptor Bapak Ibu yang ada di pemerintahan maupun yang ada di lingkungan kerja kita, di kantor kita. Kita melihat mereka berkorupsi ria, mengkorupsi waktu, mengkorupsi uang Bapak Ibu untuk kehidupan mereka. Dan kita melihat kehidupan mereka baik-baik saja, kehidupan mereka damai sejahtera, kehidupan mereka sepertinya penuh dengan sukacita, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya mereka tidak memikirkan resiko apabila kejahatan mereka terbongkar. Atau ambillah contoh seorang pelajar, mahasiswa Bapak Ibu, mereka hidup dengan malas belajar, hidup dengan rekan-rekan mahasiswa yang hidup dengan kemalasan di dalam belajar, yang tidak mau berusaha. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak mempersiapkan diri untuk masa depannya dengan baik. Tetapi mungkin rekan-rekan mahasiswa, pelajar-pelajar dimanapun berada melihat teman-teman yang seperti itu, hidup mereka, nilai mereka baik. Mereka mengandalkan contekan, kerpean gitu ya, tapi nilainya bagus, cukup bagus. Sedangkan kita yang berusaha sungguh-sungguh, ya belajar sungguh-sungguh, nilai kita tidak cukup baik. Mungkin kita bisa iri dengan mereka. Wah, bisnis gitu. Saya juga ikutan aja lah. Saya juga mau korupsi supaya hidup saya seperti mereka. Saya wis nyontoh ngerpek aja, ndak usah belajar seperti kehidupan mereka. Nah, kita mungkin bisa iri seperti itu. Bukankah hal-hal seperti ini, contoh di atas, contoh yang sudah saya sampaikan tadi, bisa membuat hati kita iri ya kepada orang yang berbuat jahat? Bisa, sangat bisa sekali. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita dari segala hal iri hati terhadap orang yang jahat. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana caranya supaya kita tidak iri hati? Bapak Ibu, untuk supaya kita tidak iri hati terhadap orang jahat, kita harus menjalani hidup kita ini dengan mata tertuju kepada masa depan. Masa depan kita bukan hanya masa depan di dunia ini. Masa depan kita yang saya ungkapkan sebagai masa depan kita di sini adalah masa depan kita pada kekekalan nanti. Mari mata kita tertuju dalam menjalani kehidupan ini, mata kita tertuju kepada masa depan kita yang di dalam kerajaan sorga, bukan hanya untuk kepentingan di dunia ini. Ya, orang-orang beriman harus senantiasa mengingat bahwa ada harta di surga yang tersedia bagi kita, orang yang beriman, dan jauh lebih berharga dari harta di dunia ini. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Mari kita memandang masa depan kita ini, memandang harta kita yang terutama adalah harta yang di dalam kerajaan surga, bukan yang ada di dunia ini. Ya, harta di dunia ini boleh dicari, silakan bekerja dengan keras, bekerja dengan baik, tetapi harus dicari dengan cara dan pemahaman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bekerja keras, bukan dengan cara yang pintas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita baca Amsal 23 sebagai penutup. Amsal 23 ayat 1 Amsal 23 itu 17 sampai yang ke-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa,
tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Perenungan kita pada pagi hari ini saya simpulkan dari Amsal 24 ayat 1 sampai 2. Jangan kita iri hati terhadap kejahatan orang, terhadap orang yang berbuat jahat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan itu sungguh ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya mengucap syukur dapat menyampaikan kebenaran firman ini. Saya akan renungkan firman ini dan akan saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Demikian juga kerinduan saya Bapak Ibu dapat mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Puji Tuhan, saya akan berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, pesan-Mu atas setiap kehidupan kami, agar kami tidak iri kepada orang yang berbuat jahat Tuhan, tapi kami boleh Tuhan, supaya kami ini memiliki Tuhan mata yang tertuju kepada harta yang kekal, harta di dalam kekekalan. Dengan demikian kami tidak akan iri kepada kejahatan orang Tuhan. Mungkin kehidupan mereka kelihatan baik-baik saja, tapi lebih daripada itu Tuhan, kalau kami memandang kehidupan kami, menjalani kehidupan kami dengan memandang harta atau masa depan yang ada di dalam kekerajaan surga, maka kehidupan kami lebih daripada mereka Tuhan, meskipun kami hidup di dalam kekurangan. Kami yakin percaya kehidupan kami terpelihara sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, dan kami mau memulai aktivitas kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau saya boleh menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga saya yakin Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Haleluya, amin. Salam bergemar.